Oke, baik. Selamat malam semua. Untuk materi ke-10 kali ini kita akan membahas terkait dengan asersi manajemen. Nah, ini topik ini sangat penting karena salah satu inti dari audit adalah nanti bagaimana kalian menguji asersi yang dilakukan oleh manajemen. Jadi audit itu sebenarnya menguji terkait dengan pernyataan. Jadi asersi ini pernyataan manajemen atas laporan keuangan yang dibuat oleh mereka. Gitu. Itu intinya asersi ya. Nah, saya coba ini saya lewat saja ya. Nah, ini asersi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan asersi? Nah, asersi itu dari kata bahasa Inggris ya, assert, to assert, assertion, assert. Itu menyatakan, pernyataan gitu ya, menyatakan. Nah, kalau di ISA 315 ini dinyatakan bahwa asersi adalah representasi oleh manajemen, baik secara eksplisit dalam bentuk pernyataan maupun implisit tersirat yang tergandung dalam laporan keuangan. Jadi representasi ini digunakan oleh auditor untuk memperhatikan berbagai salah saji dalam laporan keuangan yang mungkin terjadi, gitu ya. Jadi asersi ini kalau kita ini ya gambarkan ini adalah sebenarnya ketika manajemen memberikan laporan keuangan untuk diaudit, nah, mereka kan menyusun dulu. Yang menyusun inilah manajemen perusahaan nih, dari bagian accounting-nya ya macam-macam di situ ya sampai nanti jadi laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya ini kan jadi untuk diaudit oleh auditor. Jadi auditor itu mengaudit laporan yang disusun oleh manajemen. Nah, secara tidak langsung maupun langsung, eksplisit ataupun implisit, eksplisit itu pernyataan ya, maupun implisit tersirat saja, itu menyatakan bahwa ini loh auditor laporan keuangan kita, saya menyatakan laporan ini tidak ada salah saji. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi manajemen itu menyatakan bahwa asersi sebenarnya nanti ada beberapa ya. Misalkan ada completeness. Sebelum saya jelaskan di slide berikutnya. Completeness adalah ini loh komplit semua transaksi yang terjadi kita catat di laporan keuangan, dicatat di jurnal, kemudian sudah kita posting ke buku besar sampai nanti muncul angka-angkanya itu di laporan keuangan. Itu asersi atau pernyataan terkait dengan completeness kelengkapan. Itu salah satunya ya. Lalu ada lagi asersi terkait dengan hak dan kewajiban misalkan. Jadi secara tidak langsung ketika manajemen memberikan laporan keuangan untuk diperiksa oleh auditor, manajemen menyatakan bahwa ini angka-angka yang ada di aset kita itu memang hak kami nih, gitu, hak kami. Jadi di situ kalau ternyata ada apa namanya cash gitu ya, cash itu dalam cash yang ada di bank gitu ya, di bank itu memang hak kami, rekening kami. Angka-angkanya ada muncul tuh di situ di neraca di bagian aset. Nah, kalau ada kewajiban memang ini kewajiban kami ini liabilities kepada pihak lain dan secara tidak langsung menyatakan bahwa angka-angka itu memang betul adanya kewajiban atau hak kami gitu. Ini ya. Nah, nanti saya jelaskan nih. Intinya adalah seperti itu. Jadi itulah yang kita uji nanti. Jadi auditor tuh menguji betul nggak komplit nggak, betul nggak haknya dia, betul nggak kewajiban dia, gitu. Betul kak mobil yang dilaporkan di neraca aset tetap itu milik dia, hak dia dari manajemen. Itulah auditor. Jadi auditor tuh memeriksa asersi manajemen. Ini ya, baik secara tidak langsung atau tidak tersirat ataupun tersurat gitu ya, eksplisit. Biasanya eksplisit ya mungkin dinyatakan ya. Tapi kalaupun tidak dinyatakan sama sekali, kita menganggap manajemen ketika memberikan laporan keuangan itu membuat pernyataan-pernyataan seperti itu secara tidak langsung, secara implisit bahwa itu memang betul angkanya, betul hak dan kewajiban dia, angka-angkanya ada di situ, komplit transaksinya gitu ya, ada terjadi memang gitu. Ini ya, ini pemahamannya dulu nih. Jadi penting kalian memahami asersi karena apapun yang diuji oleh auditor, kan kewajaran laporan keuangan itu ya, itu memang munculnya dari asersi tersebut. Nah, mungkin saya gambarkan seperti ini aja lah. Saya coba new slide dulu ya, new slide kosong di sini, gitu ya. Nah, ini kalau kalian auditor kan udah pasti tahu nih ya, ada aset. Ops, ini jelek ini. Aset gitu ya. Kelihatan nggak nih tulisan saya? Kelihatan nggak?
Kelihatan, Pak. Ya, ini liabilities ya. Ada lagi equity. Nah, ini kan, ini pasti harus imbang gitu ya. Jadi ini misalkan dilaporkan ini 100, ini kita ini aja ya, kita sederhanakan. Isinya kan banyak di situ ya. Ini 40 lah. Ini 60. Nah, ini harus imbang kan, di sini 100, di sini 100 gitu. Ini jadi secara tidak langsung ketika ini balance sheet, ketika memberikan ini, manajemen menyatakan bahwa Pak, ini laporan kita neracanya mau diaudit, silakan. Nah, walaupun dia nggak menyatakan bahwa ini benar, ini completeness, complete gitu ya, ini hak dan kewajibannya ada, ini cut-off-nya sudah dihitung, akurasinya, valuation-nya betul gitu ya. Tetapi kita anggap seperti itu. Jadi ada assertion tadi kan secara eksplisit maupun implisit bahwa aset ini yang ada ini kan aset banyak nih nanti. Mungkin aset kendaraan, ya kan? Kendaraan atau ada bangunan. Ini benar hak kita gitu. Nah, jadi ada namanya nanti right and obligation. Ini yang kita periksa nanti, betul nggak nih haknya punyanya siapa namanya perusahaan itu. Kita ceknya gimana? Kita cek BPKB-nya betul nggak? Nah, gitu. Itu ya. Nah, kemudian ada mungkin aset pembelian gitu. Pembelian 50, betul kan ya ada transaksi pembelian tanah misalkan 20. Ini 20 M lah ya. Ini M semua nih. Ini M miliar. Nah, betul nggak nih 20 M? Kita cara membuktikannya mana? Ini asersi right on obligation contohnya. Asersi satu lagi asersi tentang completeness, kelengkapan bahwa angka-angka di sini memang lengkap, tidak ada transaksi yang disembunyikan, tidak ada sembunyikan. Dia transaksi nggak dicatat di jurnal, nggak dicatat di posting di buku besar, nggak dicatat di neraca saldo, nggak dicatat di aset. Nah, kita cara membuktikannya apa? Kita lihat bukti transaksinya. Betul nggak ada pembelian 20 M tanah tadi kan? Auditor memeriksa apa? Memeriksa asersi completeness. Complete enggak? Completeness. Gitu. Ada lagi dilaporkan di sini. Ini kalau completeness berarti komplit ya. Seluruh transaksi yang ada di bukti-bukti transaksi itu dilaporkan, diposting gitu. Ada satu lagi occurrence. Occurrence itu terjadi enggak? Jadi ada angka misalkan 10 M persediaan dibeli ya, 10 M persediaan. Kita mau ngecek nih, di sini jangan-jangan sebenarnya tidak pernah ada transaksi nih, tiba-tiba muncul. Makanya kita periksanya sampai nanti ke dokumen sumbernya. Ke dokumen sumbernya betul nggak nih? Auditor berarti memeriksa occurrence, keterjadian. Ini transaksi terjadi. Gitu. Nah, ini udah nih. Jadi salah satu ini adalah satu tadi right on obligation, asersi 2 completeness, 3 occurrence. Apapun yang dilakukan oleh auditor dalam memeriksa itu ya tidak lepas dari asersi manajemen, dari pernyataan bahwa angka-angka ini memang tidak salah saji nih. Angka ini belum, ini baru di neraca. Kita kan meriksa juga nanti laba rugi kan, laba rugi ada pendapatan, biaya, beban. Ini nanti earningnya berapa, labanya berapa, seperti itu, income-nya berapa. Itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi secara tidak langsung dia menyatakan. Nah, ini ada lagi. Dengan menyerahkan laporan keuangannya kepada debitur atau pihak lain, manajemen membuat representasi baik secara tersurat maupun tersirat eksplisit ataupun implisit. Representasi oleh manajemen yang paling umum dikenal adalah, contohnya gini, laporan keuangan secara keseluruhan atau secara menyeluruh dihasilkan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kalau di kita kan laporan keuangan di pemerintah, di swasta itu standar akuntansi keuangan kan, berarti ini loh saya sudah menyerahkan bahwa seluruh angka-angka di sini wajar, bukan benar ya, karena tadi wajar itu dalam artian ada nilai-nilai yang sebenarnya mungkin kayak tadi ya, depresiasi itu kan mungkin bisa banyak memakai metode garis lurus, double declining. Nah, ini banyak macamnya, ataupun ya ada mungkin salah saji yang tidak secara material mempengaruhi
keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. Mungkin salah sajinya dari 10M tadi cuma 100.000 gitu ya. Oh, ini lupa catat Pak, 100.000 completeness-nya nggak ada. Tapi ya wajar karena jumlahnya nggak material. Jadi wajar itu berkaitan dengan materialitas. Kita sudah belajar kemarin, materialitas adalah ketika jumlah itu dikurangkan atau ditambahkan akan mempengaruhi keputusan laporan keuangan para pengguna laporan keuangan. Kalau ternyata berkurang, wah saya nggak mau jadi investasi di tempat situ karena angkanya lebih 100.000. Itu 100.000 berarti itu material karena mempengaruhi kalian ketika menilai perusahaan itu. Jadi keputusan investasinya nggak jadi nih karena ada angka yang disajikan lebih atau kurang. Itu ini ya. Asersi. Nah, ada mengandung beberapa asersi. Nih, ini contoh salah satu asersi yang umum gitu ya. Nah, ini tadi saya sudah apa namanya sudah gambarkan nih apa itu asersi salah satunya ya, completeness. Ini completeness ya. Existence, eksistensi, accuracy, and cutoff, satu lagi valuation. Nanti ada beberapa asersi, combine assertion ini combine assertion ya. C, E, A, V ya. Ini yang kalau digabung nanti asersinya itu ada nanti di tingkat saldo transaksi, di saldo akun gitu ya. Kelas transaksi saldo akun, tapi kita belajar ya gabungan aja dulu. Ini apa makna dari gambar ini? Saya coba ginikan lagi ya. Nih. Saya coba gambarkan lagi dalam bentuk tadi supaya kalian ingat ya. Saya hapus dulu. Oke. Nih gambar tadi ya. Tadi kan kita berbicara terkait dengan apa namanya laporan keuangan disajikan secara wajar. Contohnya begini. Jadi ini kalau laporan keuangan disajikan secara wajar, berarti ini gambar yang tadi ya. Gambarnya jelek nih. Correctly stated amount of transaction. Jadi transaksinya betul lah ini. Di sini betul angkanya. Gitu angkanya artinya kalau aset tadi 100 ya memang 100, liabilities 40 ya 40, 60 itu wajar angka betulnya. Tetapi nanti ini ada extent, kita extend error di sini ya, extent of error. Ini gambarnya dengan sama yang tadi ya. Gitu. Ini angka yang betul. Extent of error itu ada dua nanti di sini. Ada yang understate, dilaporkan kurang dari yang seharusnya. Understated ya. Ada lagi overstated. Nah, ini dilaporkan lebih dari yang seharusnya. Bisa jadi kan? Nah, ini overstated. Overstated. Nah, itu kan. Ini angka betul nih. Ini angkanya bisa aset, bisa pendapatan, bisa liabilities, bisa kewajiban ya. Pokoknya angka yang betul yang dilaporkan di situ. Ini begini ya. Nah, ada tadi asersi. Ini manajemen menyatakan nih, ini loh laporan keuangan kita angka-angkanya sebegini dan disajikan secara wajar. Nah, asersi di sini kita mau menguji nih, betul nggak nih sih wajar nggak sih? Betul nggak? Assertion, asersi lah bahasa ini kan ya. Betul nggak? Ada salah satu adalah completeness tadi. Lengkap nggak nih? Completeness, kelengkapan gitu ya. Transaksi missing transaction tuh nggak ada. Missing transaction, transaksi itu nggak ada yang tidak dicatat, semua dicatat gitu ya, pakai S karena bisa jadi banyak. Nah, missing transaction artinya kalau ternyata ada transaksi yang tidak dicatat, nah misalkan taruh aja lah 10 juta sales, 10 juta sales tidak dicatat, artinya apa? 10 juta lagi, 10 juta lah ya, 10 juta sales ini ya 10 juta nilainya, berarti ada transaksi misalkan sales ini dilaporkan 100 M gitu ya. 100 juta aja lah biar gampang. Ternyata ada 10 juta yang tidak dilaporkan. Ada transaksinya tetapi missing. Dia sengaja jangan dilaporkan, jadi dicatat di jurnalnya gitu kan. Berarti tinggal diposting sampai nanti laporannya nggak muncul. Kira-kira laporan keuangannya understated atau overstated nih kalau ada laporan keuangan yang tidak komplit dicatat. Ini understate, taruh atau overstate dan berapa jumlah yang seharusnya. Dari 100 juta ya yang dilaporkan nanti berapa? Apa nih coba? Ada yang mau jawab nggak? Saya kasih poin. Saya ulangi ya.
Kalau asersinya itu, ini kan ini angka betulnya nih, angka wajarnya, yang angka wajar lah, angka wajar bukan yang dilaporkan. Pokoknya angka wajar seharusnya seperti ini. Tetapi auditor mau ngecek nih, auditor betul nggak nih yang dilaporkan seperti itu. Seharusnya 100 juta kan, ya, seharusnya juta. Kemudian ada transaksi yang ternyata sebenarnya nggak komplit gitu. Jadi missing transaction 10 juta sales, ini kita anggap salesnya ya, yang kita lagi periksa sales. Kita periksa berarti pendapatannya. Sales ini yang tidak dicatat gitu. Tidak dicatat. Berarti kemungkinan gitu ya. Errornya itu laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen di laba rugi di bagian pendapatan sales itu understated atau overstated, understated atau overstated. Ayo. Kalau enggak saya tunjuk nih. Understated ya Pak. Ini siapa ini? Hermalia. Hah? Enggak kelihatan. Siapa? Hermalia Pak. Oke, Hermalia. Iya, betul Hermalia. Harusnya yang dicatat berapa Hermalia berarti? 90 juta. Ya, 90. 90 juta. Ada missing transaction di sini. Berarti yang dilaporkan di neraca sebenarnya dia 90 nanti. Kita periksa auditor. Auditor mau meriksa, saya mau meriksa completeness. Salah satu memeriksa completeness adalah ditelusuri tuh dari bukti transaksi ke jurnal, di jurnal kan gitu ya. Ini bukti transaksi begini mungkin. Jurnal diposting enggak sampai nanti ke neraca saldo dan laporan keuangan gitu. Ini yang disebut dengan auditor melakukan ini apa namanya, dia mulai dari pengujiannya ya, mulai dari dokumen sumber itu namanya tracing. Jadi melakukan tracing, auditor melakukan tracing artinya seluruh transaksi kita cek nih, kita sampel sih kan puluhan ribu transaksinya, kita cek aja. Ada penjualan sales 10 juta, kita cek betul nggak, diposting nggak, dicatat nggak gitu ya, terus kemudian sampai dilaporkan nggak, ada nggak di laporan laba ruginya. Pembelian persediaan dicatat nggak, ini itu satu-satu, tapi kita sampel, namanya auditor kan sampel, makanya tadi ada audit risk, resiko audit ketika melakukan sampel itu yang bermasalah justru nggak didapat yang kita nggak sampel. Auditor itu pasti sampel, nggak mungkin jumlah puluhan ribu mungkin transaksi itu satu-satu ya, itu mah kebangetan gitu ya, kita nggak ada waktu gitu. Ini yang namanya tracing, kita menelusuri gitu. Jadi menelusuri dari dokumen sumber sampai ke laporan keuangannya. Ternyata ada 90 yang dilaporkan, padahal ada 10 juta transaksi yang tidak dicatat. Harusnya 100 juta kan, ini level betulnya kan. Yang dilaporkan cuma 90. Inilah yang disebut dengan understate. Cara understate adalah kita melakukan tracing gitu. Auditor, teknik audit salah satunya adalah tracing. Dari dokumen sumber kita telusuri apakah dicatat di jurnal, apakah dicatat di posting ke buku besar, ada penyesuaiannya sampai nanti ke balance sheet-nya ada nggak, atau laba ruginya ada nggak gitu. Itu ya. Jadi kalau namanya completeness itu kita memeriksa understate gitu. Memungkinkan nggak? Memungkinkan sekali, tergantung perusahaan itu. Namanya juga manajemen earning. Perusahaan itu melaporkan laba rugi itu kan bukan pendekatan cash basis. Artinya uang yang laba di situ bukan berarti uang semua kan, laba di laporan rugi laba, karena ya sifatnya historical cost. Sifatnya juga nanti ada accrual. Ada yang pendapatannya belum diterima uangnya tapi sudah dicatat sebagai pendapatan. Jadi dia memanajemen earning. Bahkan pemilihan depresiasi, metode depresiasi aja dapat mempengaruhi laba. Dia pengen, kalau seperti ini kondisinya mungkin ya, ini kan harusnya selnya 100 kok dilaporkan cuma 90. Mungkin dia pengen labanya kecil aja karena nanti pajaknya gede nih kalau kita bayar saat ini. Ya udahlah dikurangi saja. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Ya auditor datang diapain? Ya mengkoreksi. Dia langsung bikin jurnal penyesuaian. Pak, ini nggak ada, tolong dibuat jurnalnya. Jurnalnya apa? Ya nanti mungkin sales pada account receivable gitu ya, sales pada cash, itu bisa seperti itu jurnalnya. Nanti ya kalian melakukan
jurnal koreksi gitu. Tetapi kalau nggak mau di jurnal koreksi dan ternyata nilainya cukup signifikan, ya kalian tidak memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, contohnya begitu ya. Nah, satu lagi adalah tadi occurrence, existence ya. Satu asersi lagi lah. Ini asersi existence. Eksistensi. Eksistensi ada keberadaan, gitu ya. Kalau keberadaan artinya, contohnya begini. Ini invalid transaction ya, invalid transaction. Artinya ada transaksi-transaksi yang tidak valid sebenarnya. Nah, kalau tadi ada yang missing, valid tapi missing tidak dicatat. Kalau existent adalah invalid transaction. Transaction artinya, contohnya adalah ketika, gitu ya, ketika ada angka tadi misalkan sales juga lah ya, sales itu tadi kita pakai sales. Yang dilaporkan yang ada dicatat di dia, tetapi sebenarnya ada di dia taruh 5 juta. 5 juta ini ada transaksi nih. Nah, 5 juta ada transaksi sales. Tapi sebenarnya tidak valid. Ini transaksi bohong-bohongan lah. Sebenarnya nggak pernah terjadi sales, tetapi ada transaksi 5 juta sales. Gitu ya, ada 5 juta sales. Mau tidak mau kan dilaporkan kan di sini kan, ini dicatat dulu di buku di transaksinya nih ada nih. Dia ada tapi bohong-bohongan lah, ini palsu nih transaksinya. Kemudian dicatat di posting ya di buku di jurnal, kemudian diposting di buku besar gitu ya sampai nanti dilaporkan di sini. Nah, ada ini fiktif nih sebenarnya 5 juta. Nah, kemungkinan level of error-nya di sini ya, level of error-nya sales juga gitu ya. Ini terjadi laporan keuangannya itu understated atau overstated yang dilaporkan oleh manajemen. Overstated, Pak. Ini siapa yang jawab? Saya nggak kelihatan sana. Vira Marista. Vira Marista. Overstated kenapa Vira? Karena ada 5 juta transaksi yang tidak seharusnya, ya enggak? Yang diposting. Berarti dia ada 105 di sini. Ada 105 sales. Padahal sales seharusnya adalah 105 ini adalah invalid sebenarnya. Dia tambah-tambahkan gitu. Cara buktinya gimana? Nah, kebalikan dengan yang tracing. Kalau tracing tadi dari dokumen sumber ke laporan keuangan kita membuktikan bahwa tidak ada transaksi yang tidak tercatat. Kalau sekarang terbalik nih, kita dari sini membuktikannya. Kita cek dulu betul nggak nih dicatat di buku neraca saldonya kita lihat, buku besarnya kita lihat, jurnalnya kita lihat, sampai nanti betul nggak sih sebenarnya dokumen transaksinya ini ada atau tidak. Kalau ada kita cek kesahannya. Ini kok nggak ada otorisasi. Mungkin ketika kita konfirmasi ke pembeli, Pak saya nggak pernah beli di situ Pak, kok ada fakturnya. Itu salah satu metode konfirmasi adalah metode audit juga, teknik audit, melakukan konfirmasi. Ini yang disebut dengan dari laporan keuangan kita telusuri sampai dokumen, ini adalah vouching. Ini salah satu teknik audit. Tuh, teknik audit pertama tracing, teknik audit kedua vouching, teknik audit ketiga konfirmasi. Ini konfirmasi betul nggak nih nilai ini pernah terjadi penjualan. Kemana? Ke orang yang membeli gitu. Kita konfirmasi aja, Pak saya mau telepon ya, Bapak pernah nggak memang transaksi di sini? Nggak ada tuh, berarti dia nggak valid. Mau tidak mau kita harus melakukan jurnal koreksi. Gitu. Kalau tidak dikoreksi dan nggak mau, kalau jumlah 5 ini mempengaruhi keputusan laporan pengguna laporan keuangan karena uangnya nih taruhlah begini ya, 100 juta sales, kita sederhanakan 60 juta bukan 60 juta, 70 juta beban. Sehingga keuntungannya adalah 30. Ternyata 30 ini yang tadi ini ada kelebihan nih 5 gitu ya, ada 5 di sini ya. Berarti sebenarnya salesnya 100 di sini 105, berarti harusnya keuntungannya hanya 25. Kalau ternyata investor nggak jadi mau berinvestasi, awalnya 30 kok sekarang jadi 25. Saya nggak jadi deh, ini nggak bagus nih keuntungannya nih. Berarti 5 itu material. Itu yang disebut dengan materialitas. Gitu ya. Tapi kalau 5 itu nggak mempengaruhi keputusan investor, sama saja lah 30 juta atau 5 juta ini perusahaan tetap menarik nih.
gitu, menarik saya investasi lah karena keuntungannya juga cukup lah lumayan. Ya udah berarti tidak material kesalahannya itu. Dia tetap bisa dapat WTP lah, wajar tanpa pengecualian. Makanya wajar, bukan benar gitu. Ini ya paham ya? Nah, ini konsep audit sebenarnya udah selesai nih kalau kalian sudah tahu apa itu asersi, tapi asersi nggak cuma satu ya, asersi banyak gitu. Oke, ada pertanyaan di sini? Ini ya, ini kalian pelajari lagi nih. Nanti saya hanya memberikan tadi pemahaman ya seperti itu. Ini sudah saya jelaskan. Ini saya sudah jelaskan. Asersi ini berhubungan dengan tadi asersi, saya ulangi lagi ya. Asersi adalah pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan ini wajar terhadap beberapa hal gitu ya. Akurat, komplit, existence-nya ada cut off-nya, valuation-nya betul, hak dan kewajibannya memang punya kita dan punya orang lain kewajiban gitu. Ini di ungkapan. Tapi asersi itu juga ada beberapa nanti hubungannya. Pengakuan, recognition-nya. Pengakuan ya tadi berhubungan dengan komplit, diakui enggak atau tidak. Pengukuran measurement, betul enggak itu 10 tadi. Jangan-jangan sebenarnya enggak 10. Jadi pengukurannya itu salah gitu ya. Penyajian, presentation, kita tes lagi nih. Disajikan sesuai SAK enggak? Apakah misalkan ya aset itu didepresiasi enggak? Pakai metode apa? Ada aging schedule enggak untuk piutang atau piutang gitu. Jadi disajikan sesuai dengan standar akuntansi. Dan satu adalah pengungkapan. Diungkapkan enggak nih? Nah, itu. Jadi asersi inilah yang kita uji sebenarnya. Pengakuannya, pengukurannya, penyajiannya dan pengungkapannya gitu. Ya, contoh asersi di sini. Semua aset dalam laporan keuangan benar-benar ada existent tadi. Semua transaksi penjualan telah dicatat dalam periode terjadinya cut off atau bisa juga di sini dicatat ya komplit. Persediaan dicantumkan dengan nilai yang tepat, valuation-nya. Utang merupakan kewajiban identitas, hak, obligation, right and obligation. Semua transaksi yang dicatat terjadi dalam periode cut off. Ini bentuk asersi mereka yang kita uji. Kalau ternyata dinyatakan semua aset laporan keuangan benar-benar ada, kita uji existence-nya. Existence-nya apa? Dengan cara tadi tracing gitu. Persediaan dicantumkan dengan yang tepat. Caranya bagaimana? Betul nggak nih persediaan? Re-performance atau calculation itu teknik auditnya yang kita gunakan. Utang merupakan kewajiban identitas. Betul nggak? Kita konfirmasi kepada yang berutang. Betul nggak nih? Banyak teknik auditnya ya. Dalam rangka pokoknya semua teknik audit tadi, observasi, kemudian konfirmasi, tracing, vouching, recalculating, prosedur analitik, dalam rangka membuktikan betul nggak asersi yang dinyatakan dibuat oleh manajemen gitu. Itu ya. Nah, intinya begitu. Nih, tadi ya CAASV ya, completeness itu lengkap, existence ada, occurrence terjadi, akurasi itu akurat nilainya, matematisnya nggak ada yang salah. Valuation ya disesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku gitu. Pelaporan keuangan ini berdasarkan SAK. Bagaimana kita menilai piutang itu disesuaikan dengan valuation yang ada di SAK. Bagaimana kita menyusutkan aset tetap gitu. Jadi ini yang kita tes ya. Nah, udah cukup ini. Nanti kalian baca lagi nih jumlah contoh-contoh asersi ya. Salah satunya adalah ini tadi ya, ini ada nih. Ini contohnya. Saldo piutang dagang 300 juta. Pengujian asersinya adalah eksistensi. Artinya tadi ya, eksistensi adalah apakah ada invalid transaction atau tidak. Invalid transaction atau tidak. Ini gunanya adalah sorry ini kelewat. Ini dulu deh. Ini ya. Ini saya jelaskan tadi ya, saya jelaskan pakai laser aja. Oke, ini yang tadi ya. Ini dokumen sumbernya. Dokumen kan kalian kan seperti ini kan kalau existent dokumen sumber kemudian di jurnal, di buku besar sampai laporan keuangan. Ini yang kalian lakukan. Makanya kalau audit itu berbeda dengan kebalikannya dari akuntansi. Kalau kalian jadi akuntan perusahaan, bukan akuntan publik ya.
Akuntan perusahaan ini yang kalian lakukan nih, menjurnal dari bukti transaksi di jurnal, ledger, keuangan. Nah, ini akuntan perusahaan. Akuntan kan macam-macam. Akuntan perusahaan, kalian kan accounting ya, jadi akuntan tuh perusahaan yang membuat laporan keuangan. Ada juga akuntan publik. Akuntan publik itu yang bekerja atas nama publik, KAP, kantor akuntan publik. Jadi kalian disewa oleh pemegang saham, para investor, tolong dong audit ini perusahaan ini gitu. Itu akuntan juga kalian karena menguji siklus akuntansi kan, tetapi kalian akuntannya publik. Nah, ini auditor lah, akuntan publik itu auditor. Kalau akuntan perusahaan itu auditor. Nah, kalian mulainya dari mana? Ya dari laporan keuangan ini. Kalian kan dapat dulu kan? Laporan keuangan ada neracanya kan, neraca, laba rugi, cash flow gitu kan, macam-macam nih. Laporan perubahan modal. Nah, nanti kalian mulai dari sini dapat, baru kalian bongkar ke sini. Gitu. Jadi kebalikannya dari akuntan perusahaan, kalian membongkar laporan keuangan, tapi wajib tahu jurnal juga kan, untuk melakukan jurnal koreksi kalau ada kesalahan-kesalahan gitu. Ini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau kalian mau pengen lihat keberadaan keterjadiannya, betul-betul terjadi nggak nih? Ya kalian lihat vouching sampai dokumen sumbernya ada nggak. Kalian sampel aja beberapa purchase order gitu ya, ada beberapa, kalian tes betul nggak. Kalau sudah representasi terhadap populasi mungkin 500 dari 10.000 gitu ya, sudah kalian oke kan, berarti nggak ada masalah nih, ternyata dari 500 itu nggak ada masalah. Saya percaya angkanya di sini, berarti sales itu tidak ada overstate gitu. Kalau kelengkapannya lengkap nggak? Ya mulainya dari sini. Jadi kalian tidak ada missing transaction. Kalian tes dulu di sini. Tes betul beberapa transaksi, purchase ordernya mungkin 10 gitu ya. Dari 20 kalian cek, berarti setengahnya sampelnya. Oh ternyata semua dicatat kok sampai jadi laporan keuangan, berarti tidak ada salah saji. Kita anggap laporannya ini, angkanya ini benar. Gitu. Itu yang dilakukan auditor ya. Dia mengetes saja, ngetes pakai ini. Nah contohnya begitu tadi nih. Saldo piutang dagang 300 juta di neraca. Kita mau menguji asersi eksistensi. Nah, eksistensi artinya apa tadi? Eksistensi adalah tadi apa? Ada yang masih ingat nggak? Nih, kita mau menguji eksistensi. Apa? Invalid transaction. Betul nggak, eksis nggak nih transaksi? Jangan-jangan ini sebenarnya nggak valid nih, tetapi ada nilainya di neraca gitu. Dan keterjadiannya terjadi nggak nih? Ya, terjadi nggak? Ya sudah, salah satunya adalah apa? Kita mau membuktikan dengan konfirmasi piutang. Kita mau nanya nih, langsung aja, betul nggak nih Pak pernah bertransaksi pembelian dari perusahaan ini? Yang kita tanya apa? Kita sampel para pembelinya, gitu, sehingga ada piutang dagang. Itu kita mau mencari asersi eksistensi. Atau juga kita poaching, nah, keterjadiannya terjadi nggak nih? Kita mau poaching itu ya kebalikannya. Jadi apa namanya? Kita mau melihat terjadi nggak transaksi itu, gitu ya. Transaksi itu terjadi nggak? Tadi kalau kita arahnya itu, kalau yang disebut dengan poaching adalah dia mulai dari sini, dari laporan keuangan sampai ke bukti transaksi. Betul nggak terjadi nih? Gitu. Jadi mulai dari laporan keuangan sampai bukti transaksinya, ini poaching ya. Poaching kita cek, salah satu kita sampel aja lah, betul nggak ada buktinya, gitu, betul nggak ada dokumen sumbernya terjadi. Itu udah dua asersinya. Yang dilakukan ini teknik auditor, ini berarti prosedur auditnya. Prosedur auditnya ada konfirmasi, ada vouching, gitu. Ada lagi mungkin misalkan piutang itu saya nggak yakin nih dengan angkanya nih, akurasinya. Ya kita lakukan penilaian asersi, pengujian asersi, akurasi tadi, akurasi. Berarti betul nggak? Ya caranya bagaimana? Ya kita hitung berapa pembeliannya, jumlahnya, berapa satuannya, betul nggak? Berarti akurat. Kalau akurasi. Caranya apa? Namanya recalculation. Recalculation adalah salah satu prosedur audit. Recalculation. Gitu. Recalculation kita hitung ulang. Ini berarti ini prosedur teknik auditnya udah 3 nih. 1 konfirmasi, 2 poaching, 3 recalculation untuk menguji
keterjadian, satu asersi keterjadian, eksistensi, dua asersi keterjadian, satu lagi asersi akurasi. Nah, itu dia. Makanya tadi ya, apapun yang kita uji berangkat dari asersi manajemen. Teknik auditnya banyak. Konfirmasi piutang juga kita bisa membuktikan untuk right and obligation, hak kita ya. Namanya asersinya right and obligation. Betul nggak sih ini milik kita nih? Piutang ini caranya apa? Kita lakukan konfirmasi jumlahnya. Atau akurasi juga kita bisa pakai konfirmasi. Pak, saya punya utang, catatan Bapak punya piutang, punya hutang ke perusahaan saya, ke perusahaan yang saya audit 300 juta. Bapak betul nggak nih? Oh, saya cuma 400. Berarti kan ada kesalahan angka. Kita mau lihat akurat nggak, betul nggak nih perhitungan dari perusahaan ini. Gitu. Ini ya, inilah yang kita lakukan sebagai auditor. Ya, ini ya, pelengkapan, tracing, hak dan kewajiban. Nah, ini ternyata sudah lengkap nih, saya agak lupa. 300 juta itu kalau arsesi kelengkapan, ya kita melakukan tracing. Lengkap enggak nih? Tracing itu berarti dari dokumen sumber sampai laporan keuangan. Kita cek satu-satu, enggak satu-satu sih, beberapa bukti, betul enggak nih tercatat di jurnal, gitu ya, buku besar, sampai laporan keuangan. Itu caranya apa? Dengan melakukan tracing. Tracing kita lihat di sini dokumen sumbernya. Kita tracing sampai ini. Hak dan kewajiban tadi juga. Hak dan kewajiban contohnya adalah kalian sudah pasti udah tahu nih FOB shipping point sama destination cut off-nya gimana. Menjadi hak milik diakui gitu ya, diakui piutang ini pada saat diterima atau ketika dikirim. Kalian sudah belajar akuntansi. Nah, ini sudah menjadi cut off juga. Gitu ya. Ini piutang misalkan ini sama ya. Kita lihat dengan jaminan atau tidak gitu. Penilaian alokasi ya seperti itu juga. Betul nggak nih ada pencadangan piutangnya? Wajar nggak? Itu dalam rangka membuktikan asersi penilaian dan alokasi gitu ya. Pengungkapan, betul nggak nih disajikan? Betul nggak diungkapkan? Disajikan dalam neraca tepat nggak? Diungkapkan nggak saldonya? Jangan-jangan tidak. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan di sini dalam rangka menguji asersi ini. Gitu. Makanya tadi saya bilang asersi ini menjadi penting. Nih, asersi ini. Kalian apa aja nih ya? Occurrence, completeness, akurasi, cut-off, klasifikasi ini untuk jenis transaksi ketika kita melakukan pemeriksaan atas transaksinya itu. Tapi kalau saldo akun, asersi yang kita buktikan ini ada 1, 2, 3, 4. Ini ketika kita mau melihat saldonya betul nggak, gitu, atau gabungan, gitu. Kenapa penting? Untuk guide auditor untuk mencari evidence-nya. Jadi auditor kan jelas memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa laporan keuangan ini wajar. Caranya apa? Ya tadi kita mengumpulkan bukti-bukti yang cukup itu dengan cara pengujian asersi yang dilakukan oleh manajemen. Tesnya bagaimana? Nanti prosedur auditnya macam. Ada test of details, ada juga substantif analytical procedure. Nah, ini substantif analytical procedure ini yang pertemuan ke-9 kemarin. Bagaimana prosedur analitis ini bisa menjadi salah satu prosedur audit, teknik audit yang kita lakukan untuk menguji asersi. Caranya ya tadi membandingkan laporan keuangan, gitu ya, rasio-rasio, tren. Nah, ini kalian jawab saja nanti di pertemuan 9 pasti akan mengerti apa seperti apa gitu ya. Nah, ini prosedur substantif. Jadi prosedur substantif ini membuktikan apakah ada salah saji material atau tidak. Inilah yang kalian lakukan sebagai auditor. Nah, ini tadi ya. Ini prosedur substantif atau teknik auditnya ada menghitung ulang recalculation, konfirmasi, memastikan transaksi cut off-nya betul atau tidak. Nah, ini ya. Lanjutan, menginspeksi dokumen. Kita mau melihat dokumennya betul nggak nih, ada eksisten nggak nih. Eksistensi fisik bisa juga cek fisik. Betul nggak ada mobilnya di situ? Tanahnya benar nggak ada di situ? Auditor melakukan itu, observasi fisik. Itu yang saya sebagai auditor lakukan. Jadi saya melakukan audit itu misalkan 30 hari, ya saya menguji asersi manajemen saja. Meyakinkan dokumen-dokumen yang saya buktikan supaya cukup, supaya kami dapat memberikan kesimpulan bahwa laporan keuangan itu wajar atau tidak. Kalau tidak wajar, berapa jumlahnya? Kita koreksi bisa enggak? Gitu. Nanti kita menerbitkan opini.
Opininya itu nanti di pertemuan terakhir kalau nggak salahnya. Opini misalkan wajar tanpa pengecualian, berarti setelah kita tes asersinya, itu memang tidak ada hal-hal yang material yang menyebabkan itu tidak wajar. Gitu. Ini ada menelaah banyak ya. Ada test of control, kayaknya nggak perlu nih. Test of detail, ini juga berulang nih masa. Substantif selesai. Gitu. Oke ya, saya pikir mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman